episode. Kita kembali. Oke, gongnya udah dimulai nih ya. Betul. Udah ditabuh nih ya. Kalau ditabuh beduk, kalau gong dipukul. Gong. Iyalah. Tes pramusim MotoGP Qatar 2020 yang sesi pertama karena sesi keduanya hanya berselang 2 hari. Rabu udah mulai. Oh, Rabu ya? Iya. Bukan seminggu ya? Bukan seminggu mah balapnya, Bang. Iya toh. Aduh, sorry guys. Nah, Bang. Apa? Ini menarik nih, Bang. Karena ya seperti kita tahu ya. Iya. Dari beberapa tahun ke belakang nih memang kalau bicara tes itu Yamaha kayaknya memang agak sedikit lebih unggul nih. Betul. Tapi itu dia. itu di dia. saat balapan. Pas balapan. Wah, itu lain perkara tuh. Ya mestinya maaf ini nih ngasih usul gitu gimana kalau tes ini juga ada seri kejuaraannya. Kan ini beberapa sesi ini. Jadi kalau ada yang menang boleh tuh dapat juara dunia tes pramusim gitu. Itu mengharap, Bang. Mengharap ya. Tapi gini, Bang. Ya. Ini menarik nih. Menarik karena kenapa? Di saat engine freeze. Ya. Di saat engine freeze ada beberapa ya istilahnya sisi yang bisa dimainkan. Betul. Terkait teknologi nih, Bang. Setuju. Iya kan? Iya. Nah, kita mulai dari pemuncak dulu ya, pemuncak. Posisi nih ya. Betul. Pemuncak posisi yaitu Yamaha nih. Fabio Quartararo. Iya. Padahal di hari pertama nih boncos dia. Kalah cepat sama Rossi juga. Sama Rossi, sama Vinales. Apalagi sama rekan tim yang dulu. Iya. Franco Morbidelli. Betul. Nah, tiba-tiba ada kejutan nih di hari kedua. Betul. Dan di hari kedua dia doang loh yang bisa tembus 153 loh. Iya. Ya di posisi kedua ada Jack Miller kan. Jack Miller selisihnya 0,77 detik lah. Betul. Dan masih di 154. Iya. Nah, kita bicara tentang Yamaha dulu, Bang. Oke. Menurut Bang Joni. Iya. Apa yang akan dikembangkan lagi oleh Yamaha di tes yang kedua nih? Karena kan kalau di tes pertama kita tahu sendiri, Bang. Betul. Ya nggak? Iya. Yang tes pertama dulu deh. Apa yang udah dikembangkan di tes pertama, Bang? Jadi kalau kita melihat tes pertama sebenarnya ini memfokuskan pada performa seorang test rider Cal Crutchlow karena dia di shakedown pun, dan jangan salah nih, mereka langsung menurunkan 3 motor tes. 3 motor tes dengan 3 test rider. 3 test rider, 2 Jepang, 1 Cal Crutchlow. Ditambah 4 pembalap. 4 pembalap utama. Jadi 7 motor tuh turun di Qatar. Ini ya. Karena kalau kita melihat ya seperti yang kita bahas bahwa Yamaha agak sedikit handicap, tidak ada pembalap test rider. Sementara berbeda dengan tim-tim lain, mereka sudah mengembangkan di musim sebelumnya. Nah, itu sebabnya ini artinya yang tes mulai dari shakedown hingga nanti yang 3 hari ke depan ini jadi proses gercep buat si Yamaha. Itu sebabnya mereka memaksakan turun 3 pembalap sekaligus. Kemudian juga kemarin tuh Quartararo, ya hampir semua sebenarnya pembalap Yamaha di hari pertama itu hanya melakukan istilahnya bagaimana sih menemukan kembali feeling dengan motor M1-nya. Jadi tidak ada istilah langsung melakukan fokus pengembangan. Nah, baru di hari kedua. Nah, sementara buat Quartararo-nya agak unik. Dia agak sedikit berbeda karena di saat di satelit dia tidak terlibat langsung untuk riset. Nah, kali ini dia diserahkan riset sehingga beberapa kali dia melakukan berbagai macam ubahan, mulai dari dia cerita itu menggunakan sasis baru. Sasis baru ini berarti dari konstruksi depan sampai menggunakan swing arm karbon. Ini yang memang masih menjadi pilihan apakah mau sasis aluminium atau sasis karbon. Tapi dia mencoba untuk melakukan yang terbaik, dia agak kesulitan, dan bahkan ini nih yang agak membedakan Quartararo dengan Valentino Rossi. Valentino Rossi pasti belak-belakan bahwa ini nggak enak karena kita tahu dia memang udah mengembangkan Yamaha dari lama. Ini si Quartararo hanya bilang, ya kita akan lihat dulu deh mana yang lebih bagus. Tapi kemudian dia ngasih bocoran bahwa dia mencetak 153 itu menggunakan sasis aluminium, yaitu basic motor 2020. Artinya memang untuk 2021 ini pembalap Yamaha masih belum bisa menentukan karena masih ada 3 tes lagi. Begitu juga Vinales. Malah Vinales dari awal di pagi hari menggunakan sasis karbon, dia langsung nampik, udah nggak pakai aluminium. Itu sebabnya ya hasilnya ya tidak berbeda jauh. Artinya yang seperti tadi Eka katakan di awal, kok Yamaha bagus banget. Ini memang motor yang boleh kita katakan
cukup bagus saat pengetesan di Qatar. Nah, nanti kan kita akan tunggu. Nah, kemarin itu seandainya mungkin Qatar jadi, mungkin Yamaha bisa cukup performanya cukup bagus. Cuma kemarin kan dibatalin, malah digeser ke Jerez. Jadi masih banyak PR nih buat Yamaha, dan bahkan karena Rossi juga berstatus tim menggunakan motor pabrikan, Rossi ya karena statusnya di tim satelit, dia tidak bisa istilahnya banyak minta-minta seperti saat di pabrikan. Makanya dia diberikan sasis baru, itu digenjot sehabis-habisnya sama Rossi, sampai akhirnya dia mengungkapkan bahwa ini motornya ini malah lebih ke karakter motor 2020 yang di awal cukup bagus tapi di akhir-akhir bermasalah. Dan bahkan dia sampai menegaskan tidak seperti yang diungkapkan di awal bahwa motor Yamaha nanti yang 2021 ini berkarakter seperti motor 2019 yang digunakan oleh Franco Morbidelli, di mana di paruh musim kedua cukup perkasa. Ini yang belum ada. Jadi memang saya melihatnya antara tim tesnya Yamaha dengan juga tim inti Yamaha ini masih belum ketahuan. Belum ada arahnya mau kemana. Tapi paling tidak Sumi menyentil bahwa mereka akan coba segala aspek. Apakah itu mungkin sasis, apakah itu mungkin fairing. Karena untuk mesin dia sadar agak menyulitkan, dan lagi-lagi beberapa bagian itu yang memang juga menjadi sektor paling dikejar untuk pengembangan oleh tim selain Yamaha. Oke. Nah, bicara tentang sasis. Sebenarnya ya itu tadi Bang, karena mesin nggak bisa dikembangkan, berarti ya poinnya ke sasis, elektronik, aerodinamika, bahkan swing arm ya. Iya. Kalau kita lihat nih, aerodinamika nggak terlalu berubah kan? Tidak, Yamaha belum. Nggak ada berubah. Belum, nggak ada perubahan, nggak ada. Setuju. Nah, terus kita bicara tentang swing arm. Swing arm ini udah biasa nih. Ya. Swing arm karbon ataupun yang aluminium. Pilihannya kan itu dua, iya, betul. Nah, terus pilihan yang lain adalah sasis nih, Bang. Sasis. Ini agak sulit karena sasis ketutup sama itu dia. fairing body. Sedikit nyambung ke omongan Bang Joni tadi. Bahwa ini kita bicara tentang sasis baru yang digunakan untuk ya pengembangan riset di M1 ini nih, M1 2021 2022 malah. Betul ya, karena kan di freeze-nya sampai 2022 kan. Nah, ini Rossi ini dia kan ya tadi Bang, di hari pertama ya dia cukup bagus lah ya. Hari pertama meskipun walaupun posisi 14 gitu kan. Iya. Tapi seenggaknya catatan waktunya 155 berapa gitu kan. Iya, betul. Masih di atasnya Fabio Quartararo. Nah, di hari kedua melorot nih Bang. 155,5 jadi 155,7. Betul. 0,200 sebenarnya. Betul. Itu karena sasis baru itu Bang. Setuju. Dan itu sasis baru. Iya. Memberikan efek apa Bang? Jadi sebenarnya kalau mamanya mungkin nih kalau kita melihat tahun kemarin, kita sempat melihat nih setelah kemudian Fabio Quartararo mulai keteteran, akhirnya ternyata Morbidelli yang menggunakan 2019, dan bahkan nih Morbidelli nih di awal 2020 kemarin paling konsisten, dan dia yang berani milih saya pakai swing arm karbon. Nah, dari pengembangan kemarin dan basic ya, kemarin kan sempat diungkapkan bahwa akan menggunakan basis dari performa motor Morbidelli. Itu sebabnya akhirnya di salah satu opsinya adalah dengan swing arm karbon ini. Dan udah dikasih tahu gurunya kali Bang. Bisa. Lu motor M1 2019 itu cocoknya sama swing arm karbon. Betul. Mungkin kayak gitu ya. Satu itu, dan kedua karena dengan kondisi yang kita sempat bahas itu adalah soal ingin berat minimum si M1 ini diringankan lagi. Itu Quartararo? Iya, Quartararo meminta seperti itu. Nah, faktor ini mungkin melihat dengan Rossi yang katakan notabene pembalap yang jangkung, kemudian dia harus memikirkan bobot yang juga tidak, istilahnya kalau dengan M1 yang mungkin lebih ringan akan bisa berhasil. Ternyata Rossi itu seharian penuh tuh menggunakan sasis baru, karena memang ya nama juga pembalap tim satelit. Tim satelit kan memang tidak difokuskan untuk pengembangan, pabrikan yang dikembangkan, dan itu sebabnya Rossi mau tidak mau fokus di sektor itu, hingga akhirnya dia merasakan bahwa ini tidak ada yang baru nih, tidak seperti motor 2019, karena 2019 itu memang lebih lincah, lebih gripnya ada, dan bahkan dia mengungkapkan hari pertama itu kalau mamanya mungkin
teman-teman bisa lihat perbedaan gaya Rossi di beberapa pengambilan gambar. Di hari pertama itu dia masih bisa elbow down, selayaknya gaya pembalap zaman now. Nah, ingat Rossi bukan pembalap zaman now loh. Nah, kemarin dengan hasil ini dia agak ya tidak mau memaksakan dan ya sampai akhirnya dia di press conference mengatakan agak kesulitan karena problem dia adalah di soal daya cengkram ban. Daya cengkram-bannya terutama di saat exit corner. Nah, padahal di exit corner ini kan yang sangat dibutuhkan agar bisa mempercepat catatan waktu. Mungkin kalau kita lihat sendiri, kalau Crutchlow aja berapa kali jumpa litan, Bang. Iya, betul, ya, betul. Ya, betul. Terlepas kalau Crutchlow itu pembalap yang memang agresif dan sering jatuh ya, ketika balap, Bang. Betul, ketika balap gitu kan. Ya. Tapi ya kemarin di mengalami sesi tes ya berkali-kali mengalami crash gitu kan. Itu menjadi problem. Nah, makanya nih Rossi pun berharap dia mencoba untuk legowo. Artinya tidak terlalu pusing dengan kondisi saat ini, dia harus overall hari kedua itu posisi 20. Ya. Kalah sama adanya sendiri. Adanya sendiri kalah, sama pembalap rookie juga beberapa kalah gitu. Itu dia, Enea Bastian ini, Jorge Martin, Luca Marini, itu udah pas kali ini Rossi. Tapi harapannya nih memang agak PR ya buat Yamaha karena berbeda dengan tim pabrikan lain yang telah mulai melakukan istilahnya modal riset awalnya itu udah disiapkan di musim kemarin, sementara Yamaha ini harus istilahnya semuanya brek di Qatar, di mana Crutchlow mulai menjalani tugas yang baru, kemudian Maverick Viñales dan juga Quartararo menjalankan fungsi sebagai pengembang karena mau tidak mau ya berbeda dengan musim-musim sebelumnya di mana si Yamaha sudah ada modal dan juga memfokuskan ke satu orang. Siapa nih yang harus mengembangkan ini ya jadi kayak nantinya tuh ya maaf nih kalau sampai kejadian motor itu bagus digunakan oleh Viñales dan perkembangan Quartararo, ntar Quartararo bisa, itu pengembangan gua, atau sebaliknya ini kejadian kayak di Aprilia lah antara Iannone dan juga Aleix Espargaro. Nah, takutnya kan seperti itu. Nah, sementara nih ya Rossi yang selama ini kita tahu ya Yamaha man ini dari 2004, tapi sebenarnya ya sudah feedbacknya nggak pernah, artinya tidak terlalu dengar. Kemarin dipaksakan untuk menggunakan itu dan performanya cukup jelek, mau tidak mau ini menjadi konsideran nih apakah harus memilih istilahnya sasis yang 2021 kayak 2020 atau seperti apa, karena Rossi lebih cenderung menggunakan sasis yang 2020 ya 2019 ya yang dipakai oleh Franco Morbidelli, karena dari hasil ya kalau mamanya kemarin itu enggak engine meledak, terus kemudian dia insiden dengan Zarco, bukan tidak menutup kemungkinan muridnya itu yang jadi juara dunia. Itu guys. Nah, berarti kalau untuk Yamaha nih Bang ya, ini sebenarnya yang tadi Bang Joni bilang, sedikit ambil kesimpulan bahwa untuk saat ini Yamaha belum bisa menetapkan belum bisa menetapkan kira-kira pengembangan akan difokuskan ke siapa nih? Karena masih ada Carl Crutchlow, terus udah gitu dua test rider Jepang, ya kan? Terus ditambah lagi ya 3 nih dari pembalap yang untuk menjadi pengembangan kan? Viñales, Quartararo, dan Rossi, betul. Nah itu mungkin di tes yang Qatar kedua itu mungkin sudah bisa ditentukan ya Bang? Seharusnya sudah bisa karena arahnya kemana nih? Betul, siapa pilot projectnya, terus apakah sasis barunya ini yang mana, mau pakai swing arm atau karbon, ini harus segera ditentukan karena kalau mamanya masih kisru atau belum juga ini akan ya tidak beda dengan tidak beda dengan musim kemarin gitu loh. Mau nggak mau nih ya partnya udah harus dihomologasi kan? Itu artinya dengan jadi mau tidak mau setelah nanti tes pramusim berakhir ini udah mulai menentukan mana nih yang mau dipakai, ini sudah segala dihomologasi. Seandainya pamannya udah homologasi udah tidak bisa ganti lagi ya. Kalau pamannya nekat ganti ya sama aja dengan musim lalu, ntar ketahuan ternyata bagus, kena potong poin, kena hukuman penalti dan segala macam-macam yang ya kita tahu Yamaha kemarin bermasalah di sektor itu. Jadi ibaratnya nih untuk Yamaha masih H2C nih Bang ya. Harap-harap cemas. Ya, karena ya tadi belum bisa diambil kesimpulan siapa yang akan dijadikan pilot project. Betul. Karena masalah masih sama, tetap di grip dan juga di top speed. Itu guys. Nah, Suzuki nih Bang. Iya. Suzuki, wah tapi tar dulu, minum dulu Bang. Bang Joni kan dari tadi nyerocos mulu. Tapi saya haus. Aduh.
Ya habis menarik sekali untuk tes kali ini dengan kondisinya berbeda dengan musim lalu. Musim lalu kan masih istilahnya karakter sirkuitnya berbeda-berbeda. Ya. Ini pure semuanya. Tapi tahun lalu masih sempat untuk tes di Sepang kan Bang? Iya. Masih tes Sepang, masih tes di Qatar. Betul. Ya kan? Kalau ini kan saat ini semua Qatar. Semua. Dan itu harus menentukan kan Bang? Ya istilahnya Qatar nggak semuanya bisa mempunyai karakter tikungan yang sama di sirkuit yang mana gitu kan. Itu berbeda dengan Sepang. Sepang masih bisa dirujukan karena memang variatif banget kondisi tracknya. Ibaratnya kalau Sepang masih ada stop and go-nya ya. Ya. Kalau di Qatar paling di tikungan pertama. Tikungan pertama. Iya, udah gitu kalau Qatar kan selalu digelar malam hari. Jadi untuk kondisi di balapan yang lain yang kondisinya bukan di malam hari, ini agak membingungkan juga untuk pemilihan tekanan ban juga, kemudian mesin gimana settingan ECU-nya. Ini benar-benar Qatar ini ya belum bisa menjadi cerminan gitu karena tidak ada sirkuit pembanding lainnya. Suzuki guys. Suzuki. Ini menarik juga. Betul. Karena kenapa? Agak sedikit berbeda dengan si Yamaha nih. Iya. Suzuki semuanya senyum. Jadi namanya emoji tuh, emojinya gitu. Iya. Ini apakah ini suatu tanda? Iya. Joan Mir bisa mempertahankan gelar juara dunia? Betul. Atau tidak? Karena gini. Ya kalau kita bicara Suzuki yang ya maaf ya guys, secara budget nggak semasif si Honda dan juga Yamaha. Betul. Tapi Joan Mir merasa puas. Iya. Alex Rins senyum. Pokoknya semua senyum. Iya. Meskipun Alex Rins jaim, padahal dia pengen ketawa lebar cuman. Itu dia Bang. Nggak mau ngasih apa sih yang membuat mereka yang senyum nih Bang? Ya kalau kita melihat sebenarnya bahwa di awal sebenarnya kan 2015 itu pada saat mencetak kemenangan, kemudian 2016 dia coba untuk melakukan pemilihan mesin seperti apa. Apesnya 2016 itu blunder, jadi salah mengkategorisasi mesin, ternyata di paruh musim kedua tahun 2017 bermasalah. 2018 kemudian berbenah, 2009 juga berbenah, 2020 itu asli, jadi mereka benar-benar dapat gambaran kapan karakter mesin motor GSX RR di sini itu seperti apa, mesinnya di karakter ini seperti apa, jadi benar-benar udah kebidik dan ibaratnya di 2020 kemarin mereka menikmati hasil sebenarnya. Betul. Dari apa yang sudah dilakukan dari sejak 2015 nih ya. Itu. Jadi kemudian dia tinggal memoles dan itu sebabnya kalau kita melihat kepada sisi teknis dari ini Ken Kawauchi mengatakan kita tidak akan melakukan langkah yang revolusioner. Tapi mereka evolusioner. Mana nih yang bisa di ini seandainya kayak kemarin aja tuh sebenarnya Rins dan Joan Mir udah komplain gitu, bisa nggak nih ngatur tingkatin top speed dari awal, karena kan kalau kita melihat karakter motor GSX RR kemarin itu mereka agak jelek di istilahnya time attack. Seperti yang ketahui. Iya. Ya kan? Startnya nggak pernah. Sesi kualifikasi mana bagus gitu kan. Pasti kalau mamanya itu masuk pun ya lewat Q2 itu. Q1 dulu baru Q2 atau kalaupun udah lolos Q2 ntar di akhir-akhir malah ada di grid kelima, ada grid ke-6. Nah, itu yang dimintakan. Cuman waktu itu Ken Kawauchi mengatakan kalau sampai melakukan perubahan top speed, ini bisa mengubah total semuanya. Akhirnya makanya di tahun kemarin udah ini jadi modal kayak apa di musim 2021 ini, makanya dibenahin dan itu sebabnya kalau kita melihat secara aerodinamis tidak ada perubahan. Nggak ada sama sekali dan praktis semuanya emang yang tidak terlihat. Fairing aerofairing tetap sama. Cuma tulisannya di bawah tuh ada Monster Energy. Tapi nyalinya kemana ya Bang? Nyalakan kemana jadi di baju sekarang. Jadi di baju. Jadi di baju yang itu, yang hem itu loh. Gitu. Di Warpac udah nggak ada. Di Warpac udah nggak ada. Libas sama Monster lebih gede. Aduh, sayang tuh. Nah, artinya nih kalau kita melihat seandainya Suzuki ini meningkatkan top speed, sebenarnya ini untuk istilahnya menjawab keinginan dari Joan Mir dan juga Alex Rins agar bisa melakukan time attack. Meskipun kemarin dikatakan memang masih butuh beberapa aspek yang harus dibenahi di sektor time attack karena si Joan Mir mengatakan ya kemarin saya fokus di time attack karena buat menjawab kelemahan kemarin, tapi belum dapat, waktunya masih ya kalah sama tim-tim lain. Kalaupun umpamanya itu nembus langsung ke Q1, tapi pada saat
kualifikasi ya nggak berada di posisi 2 terdepan. Ini yang masih jadi pembenahan. Paling nanti mungkin sempat dikatakan tuh, nah tadi semalam nih, biasanya kan kalau tim udah puas itu dikatakan sudah pada tutup garasi. Nah katanya nih Suzuki sampai larut malam masih berkutat di garasinya. Nah ya istilahnya tuh selidik punya selidik, sepertinya Suzuki akan melakukan perubahan mungkin sasis baru juga, swing arm baru juga untuk di tes 3 hari terakhir nanti nih. Cuma belum ketahuan apakah sasisnya nanti pure menggunakan karbon atau aluminium, tapi kalau kita melihat mungkin tetap pakai aluminium tapi diperkuat reinforced carbon. Itu. Karena gini Bang, kalau ya kita lihat dari penuturannya Alex Rins kita dengar dari penuturan Alex Rins bahwa dia juga udah nyobain nih swing arm baru, ya kan? Dan baik itu Alex Rins, baik itu Joan Mir, ternyata yang bikin senyum-senyum mereka itu mereka udah nyobain mesin terbaru Suzuki untuk MotoGP 2022. Dan top speednya itu nggak kaleng-kaleng, set lah. Makanya mereka senyum tuh Bang. Gitu. Tapi sayangnya mesin itu nggak bisa dipakai untuk di tahun ini. Betul. Paling kalaupun ada naik ya tidak sampai signifikan lah, paling ya berapa persen. Tapi itu cukup lah untuk bisa membuat Suzuki GSX RR ini sesuai dengan keinginan bisa fight nanti di kualifikasi, karena sempat kemarin diungkapkan baik semua tim manajer, director tim mengatakan bahwa tahun ini dengan kondisi engine freeze adalah tetap nanti duel itu di sesi kualifikasi. Nah buat Yamaha ini mau nggak mau sesi kualifikasi ini penting, karena kita tahu karakter motor Yamaha itu ya start di depan, ngacir, udah tuh podium tuh juara. Kalau sampai dia di belakang itu dia agak sulit. Ya seperti Maverick Viñales, Yamaha M1 bukan motor untuk bisa menyalip motor lain. Nah, yang mau dicari oleh Suzuki itu. Tapi tetap di balap konsisten. Ya, balap tidak perlu ngedrop jauh-jauh. Jadi dengan dia bisa mungkin start di posisi kedua minimal, ya Alex Rins dan Joan Mir bisa menjalankan strategi mungkin attack di paruh balap kedua, atau mungkin kalau mau ngacir sejadi-jadinya meninggalkan lawan-lawannya. Ini yang sepertinya mungkin strategi yang dicoba oleh Joan Mir dan juga Alex Rins untuk mempertahankan kemenangan mereka di tahun ini. Karena gini Bang, Suzuki juga sebenarnya nurunin 4 pembalap ya. 2 test rider, Stefan Guntei dan Suda sama Jepang ya. Iya, Suda. Betul. Dan satu lagi yang 2 lagi ya udah pasti pembalap reguler kan. Alex Rins, Joan Mir. Betul. Nah, 4-4-nya ini yaitu tadi Bang. Seperti Bang Joni bilang, yang dilakukan adalah evolusi. Evolusi dan plus yaitu mesin. Betul. Untuk MotoGP 2020. Jadi kalau pamannya agak berbeda dengan Yamaha yang semua brek itu untuk fokus di 2021, Suzuki itu Guntoli dan Suda udah mulai mau prospek riset untuk pemetaan 2022. Nah, yang 2021 ini kan udah dilakukan oleh Guntoli sebelumnya. Nah, disempurnakan atau dirasakan, oh iya nih feedback dari Guntoli ternyata seperti ini, kita suka. Karena ya kalau kita bicara untuk Suzuki GSX RR 2020 ya. Ya bisa dibilang motor sempurna. Motor sempurna, iya. Iya kan? Tidak. Walaupun kelemahannya ada sedikit di sesi kualifikasi. Betul. Tapi selebihnya itu dia. Kalau kita bisa bilang konsistensi, ya itu dia. Konsisten, Bang. Betul. Ya kan? Betul. Justru itu yang bikin Joan Mir akhirnya juara dunia. Setuju. Itu. Beda sama Yamaha, sama sesama pabrikan Jepang lainnya, Honda itu kan fokus ke salah satu bintangnya, baru kemudian disebar setelah kondisi di pertengahan musim kan di Misano baru dia disebar. Oke deh langsung nih Alex Marquez sesuai Alex Marquez, si Takagami dikasih datanya dari Marc Marquez dan Carl Crutchlow. Kita tahu Carl Crutchlow itu kondisinya memang kurang begitu fit. Nah, tadi ngomong Honda kan? Iya, sayap tunggal. Nih ngeri-ngeri sedap juga nih Bang. Betul. Karena kenapa? Ya kalau kita lihat Stefan Bradl di shakedown kenceng. Kemudian tes hari pertama juga gak kalah dari Alex Espargaro. Itu dia. Terus udah gitu hari kedua juga masih kencang. Karena secara overall ya Stefan Bradl masih ada di posisi ke-5 besar. Betul. Nah, yang menjadi menarik Bang adalah
ya 3 testernya nih bang. Betul. 3 tester. 3 pembalap utamanya, apalagi yang baru nih. Nah itu dia. Itu. Gimana nih bang? Apa yang bisa ya sebenarnya lagi dikembangkan lah, bukan apa yang bisa dikembangkan, lagi dikembangkan oleh Honda. Jadi kalau kita melihat sebenarnya ini meneruskan dari kenapa dia akhirnya memecahkan pengembangan ke pembalap yang bukan pembalap intinya. Kalau kita tahu kan Marc Marquez sendiri kondisinya masih belum bisa urun rembuk, akhirnya diserahkan ya Alex Marquez seperti apa, Takagami seperti apa, dan juga Pol Espargaro. Dan bahkan Pol Espargaro dari hari pertama itu nggak peduli, dia nggak mikir catatan waktu, yang penting dia manfaatin adaptasi dengan motornya karena ya elektroniknya beda bang. Betul. Jadi dia benar-benar di setting ini ya basic awal yang istinya nih biasanya kalau pembalap baru naik Honda RC213V seperti apa dikasih, makanya dia coba semua tuh dengan berbagai macam alokasi ban tuh dihabisin semuanya. Nah baru dari kedua itu dicari settingan sesuai dengan karakter dari Pol Espargaro. Dan busetnya nih, kenapa saya bilang buset? Seorang Cal Crutchlow yang begitu lama di Honda itu sempat bilang keteteran. Untuk bisa menaklukkan Honda RC213V itu butuh beberapa musim, 2-3 musim baru bisa. Ya kalau kita ingat Morbidelli, kemudian juga ingat Jack Miller agak kesulitan kan. Nah ini Pol Espargaro tiba-tiba dengan kemampuan yang saya pikir ini memang tidak salah Puig memilih Pol Espargaro karena dia punya karakter balap yang agresif, mampu melakukan daya tikung yang benar-benar late braking, dan juga kemarin itu saya baru tahu ternyata Honda itu sistem elektroniknya itu tidak seperti dengan pabrikan Yamaha atau Suzuki yang benar-benar mematok si pembalap itu tidak bisa late braking atau memanipulasi titik pengereman karena dibantu elektroniknya ini otomatis kalau ngerem ya udah tutup gas. Nah di Honda ini Alex Espargaro kemarin bilang bahwa karakternya itu disesuaikan dengan dirinya sehingga dia di hari kedua mampu mencetak waktu yang ya tidak beda jauh lah, 0,7 dari yang tercepat. Nah di situ ini menunjukkan bahwa ya Honda pabrikan sepertinya sudah mulai mengarahkan apa yang karakter Pol Espargaro seperti apa. Nah ini tadi bang, karena gini bang, ya kalau sebelumnya kita udah ngomong kan tentang Honda ketika di video launchingnya Honda. Betul. Siapa yang kira-kira bakal lebih punya performa? Betul. Kan? Di antara Alex Marquez, di antara Takagami, di antara si Pol Espargaro. Dan ternyata bang, kalau kita lihat dari hasil combine test, ini Pol Espargaro justru berada di atasnya Nakagami dan juga di atasnya Alex Marquez. Padahal ya tadi di hari pertama dia nggak mau yang nge-push apapun, dia mau coba menyesuaikan adaptasi dengan elektronik. Dan di hari kedua setelah dia beradaptasi dengan elektronik, dia mulai cari sela-sela yang sesuai dengan gaya. Ya itulah, karena kalau kita melihat dengan kondisi dia berada di tim pabrikan dari motor pabrikan Jepang ini pasti si pembalapnya ini akan dibeli istilahnya special treatment. Apa yang dia minta akan dikasih. Nah berbeda dengan satelit nih. Bahkan Nakagami kemarin itu ya dia kaget, dia harus ditugaskan untuk mengembangkan atau menggunakan fairing baru. Itu dia. Nah fairing baru ini kalau sekilas itu sebenarnya model yang pertama kali diluncurkan 2020 yang dibilang copy paste Ducati. Copy paste Ducati yang mirip seperti itu, cuman ya diaplikasikan kepada Nakagami, padahal Nakagami sendiri masih beradaptasi nih dengan motor 2021. Itu sebabnya dia sempat bergila ya sampai minta maaf segala dengan fairing baru, terus dia ngancurin motor itu sehingga membuat awak krunya itu harus membangun dari awal. Itu sebabnya Nakagami sempat agak lama tuh nggak balik lagi. Nah ini menjadi problem juga. Nah Alex Marquez sendiri dia lebih cenderung masih menggunakan istilahnya karena dia punya bekal di 2021 kemarin, dia difokuskan ke situ. Nah kemarin pun dia mengalami insiden cukup banyak, jatuh, bahkan dikatakan wah gimana nih Alex Marquez berbeda dengan kemarin. Ya padahal kalau dilihat ya kemarin mungkin Alex Marquez kurang pede sehingga dia bawa hati-hati. Nah kalau ini dia mencoba sampai di mana push to the limit. To the limit ya kayak abangnya agar dia tahu bahwa di saat mungkin kondisi seperti ini dia tidak pernah melakukan kesalahan yang lain. Nah mungkin itu yang di hari kedua dia pas malamnya gitu bang, malam di selesai hari pertama. Telepon kali maksimalin gitu. push gitu kan. Akhirnya di hari kedua banyak race. Kalau untuk Honda nih bang,
Nih ya ngelihat hasil catatan waktunya Pol Espargaro di hasil tes kedua. Tes kedua, hari kedua betul. Hari kedua, ini agak-agak sedikit goyah nih kayaknya nih gue nih. Wah, gitu. Apakah Alex Marquez ataukah Pol Espargaro nih yang bakal jadi ya menjuki di paruh musim pertama. Ya saya sih tetap sih gua. Saya sih tetap Takagami gua. Alex Marquez. Pol Espargaro ya paruh musim kedua boleh. Tapi lihat dulu paruh musim pertama kayak gimana? Ya kita lihat dulu. Betul. Oke kan? Setuju. Nah guys, ini kita baru ngomongin tentang kekuatan pabrikan tim Jepang di tes pramusim MotoGP Qatar 2021. Tim pabrikan Jepang, ataupun tim Jepang, ataupun Jepang. Iya, pabrikan Jepang di tes pramusim Qatar 2021. Yang pertama. Okay. Nah, di next video kita ngomongin soal yang Eropa dong, Bang. European. KTM, Ducati, Aprilia. Oke, Bang. Siap. Guys, bener kan kita komen dulu kan? Jangan lupa. Itu komen sama mungkin ajak yang lain, subscribe di YouTube Autorace dan kalau ada kritik saran jangan sungkan-sungkan ya kritik membangun, kita akan siapa tahu mengilhami buat bikin konten-konten video berikutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng untuk notifikasi apalagi yang baru di kanal YouTube Autorace. Oke, Bang. Siap. Saya Kabudiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit, guys. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit juga. See you, guys. Sampai jumpa.